Yo jelas beda mas. Kowe ditukokne mobil wong tuamu kok disangui ta itu. Lah kuwi lho. Zaman sakmene aku njaluk mobil-mobilan bisa dijanjeni. Jagungnya sik semontong le, ngenteni bar panen jagung. Aku ngonten itu baru sekitar 2 bulanan ini. Kemarin aku buat VT ini. Tak taunya meledak. Semua ini menurutku gara-gara Mas Iyun. Juga gara-gara Sobat Ngarit Nusantara. Bagus banget prinsipnya, Mi. Ya kau nggak bisa bikin orang yang di sekitarnya gue itu terasa terbebani dan karena adanya gue ngayu gitu loh. Ini sapi mimpi lagi. Sapi mimpi lagi wong. Enggak putih kowe wae saiki. Jenang. Bagus men saiki kowe. Kekorokan sing iki lho Pak, astagfirullahaladzim. Maaf jika agak meninggi karena yang mereka lihat penampilannya bukan modal dan hasilnya. Ini VT dari Mas Iyun teman-teman. Kali ini kita akan flashback ke beberapa momen yang menurut saya itu cukup menarik teman-teman. Dan itu menjadi cikal bakal tumbuhnya Sobat Ngarit sampai hari ini teman-teman. Dan ada juga nanti sebuah momen langka menurut saya teman-teman. Ketika waktu itu sedang ada kegaduhan berkaitan dengan Sobat Ngarit dengan salah satu konten kreator yang cukup senior teman-teman. Dan ini menjadi bukti bahwa ada hal besar yang memang sama-sama sedang tumbuh teman-teman. Nanti kita lihat videonya. Teman-teman pasti ingat momen ini teman. Rido, Mas Iyun, Mas Semar. Ini acara ketika Aeromax kalau tidak salah teman-teman. Oh bukan, ini acara karnaval kalau tidak salah teman. Tapi ada hal menarik teman, ketika itu memang Sobat Ngarit sedang ada di puncak. Sobat Ngarit menjadi salah satu komunitas di media sosial yang diperhitungkan banyak pihak teman-teman. Diperhitungkan bukan dalam arti negatif, tetapi kekompakan, kesolidan, solidaritasnya ke masyarakat, empatinya ke masyarakat-masyarakat yang secara ekonomi mungkin kurang mampu. Bagaimana waktu itu kita juga melihat berbagai daerah teman-teman Sobat Ngarit berlomba-lomba untuk berbagi, untuk menunjukkan bahwa ini loh, kita juga peduli, kita juga melakukan sesuatu. Dan tidak lupa, ada koordinasi yang sangat solid saat itu teman-teman. Baik itu teman-teman di daerah sendiri ataupun teman-teman di satu daerah dengan daerah yang lainnya. Dan kita di media sosial itu sangat luar biasa kompaknya.
itulah momen dimana Sobat Ngarit benar-benar menjadi komunitas yang bukan hanya kumpulan orang, tetapi juga kumpulan ide, kumpulan semangat, kumpulan niat yang sama teman-teman, untuk selalu berbagi, untuk saling menjalin silaturahmi teman-teman. Lanjut, nah ini. Yo jelas beda mas. Kowe ditukokne mobil wong tuamu kok bisa ngita itu. Lah kuwi lho. Zaman sakmene aku njaluk mobil-mobilan bisa dijanjeni. Jagungnya sik cemontong le, ngenteni berpanen jagung. Sampai aku tuwek ini lho yo ditukokne. Mobil-mobilan njaluk mobil-mobilan. Nah, ini salah satu viti dari Mas Yun beberapa tahun yang lalu, teman. Konten-konten sederhana seperti ini ternyata menjadi cikal bakal tumbuhnya motivasi-motivasi yang semakin hari semakin besar dan semakin banyak orang teredukasi, tergugah untuk melakukan hal-hal yang baik, teman-teman. Dan kita lihat ketika Sobat Ngarit itu tumbuh, banyak sekali orang-orang yang tanda kutip besar mulai merapat ke Sobat Ngarit. Dan mereka menjadi bagian yang terkadang memang harus kita akui, sulit untuk membedakan mana yang memiliki kepentingan pribadi dan mana yang benar-benar tulus terlibat dan masuk dalam Sobat Ngarit, teman-teman. Tapi yang lucu, ketika banyak orang berusaha mendekat, bagaimana dengan Mas Yun? Sama sekali tidak ada pergerakan, teman-teman. Mas Yun melakukan kegiatan seperti normalnya sebelum Sobat Ngarit besar. Mas Yun tetap menjadi dirinya sendiri, teman-teman. Dan bahkan kalau kita cermati, jarang sekali atau mungkin malah tidak pernah Mas Yun masuk ke komal-komal, kemudian memberikan motivasi. Bahkan waktu itu sempat menjadi polemik di kalangan kita sendiri. Ada yang menghujat, kenapa Mas Yun tidak mau masuk ke room-room Sobat Ngarit? Kenapa Mas Yun tidak mau memberi motivasi? Tapi satu hal, teman-teman. Mas Yun hanya ingin menyediakan wadahnya saja, teman-teman. Dan ketika wadah itu sudah bermanfaat untuk orang lain, digunakan untuk kebaikan oleh orang lain, itu tujuannya, teman-teman. Dan sampai hari ini, komal-komal yang dilakukan Mas Iyun hanya sebagai sebuah hiburan untuk kita semua, teman-teman. Masuk ke roomnya Gung Ayu, ke teman-teman yang lain, dan bahkan banyak rumor yang mengindikasikan bahwa ketika Mas Yun masuk ke roomnya Gung Ayu, Tata, dan banyak-banyak gadis-gadis perempuan-perempuan yang lain, sebagai sebuah pendekatan secara tidak langsung. Tetapi satu hal, teman-teman, itulah cara Mas Yun menghibur. Bagaimana Mas Yun mengambil dua sisi yang berbeda menurut saya, teman-teman. Ada kalanya Mas Yun menempatkan diri sebagai seorang konten kreator yang murni menghibur. Dan di sisi lain, saat Mas Yun sebagai konten kreator yang memotivasi, teman-teman. Jadi, kalau kita bisa melihat benang merahnya, sebenarnya ketika awal perkenalan dengan Fauzana, itu pun hanya sebagai sebuah hiburan, teman-teman. Tidak ada keinginan lain. Tapi yang terjadi adalah ketika dukungan, empati, simpati semakin besar, nah, itu yang kemudian melebar ke masalah pribadi, teman-teman. Masuk akal. Karena memang di satu sisi Mas Yun sebagai seorang konten kreator yang berusaha menghibur, tapi di sisi lain Mas Yun berusaha memberikan motivasi untuk kalangan-kalangan bawah agar berani tampil. Dan saat itu kalau kita perhatikan, gestur tubuh, cara bicara, kemudian cara menyapa, yang dilakukan Mas Yun adalah
ciri khas orang-orang pada umumnya, orang-orang yang notabene dianggap berada di kalangan masyarakat bawah. Dan itu berhasil menjadi bumbu yang menarik, teman-teman. Kalau kita ingat seorang Fauzana, seorang penyanyi yang terkenal di Tanah Minang, sedangkan Mas Yun, sosok tukang ngarit dalam tanda kutip dari pelosok Jawa Timur, dari Tulungagung, kemudian berjumpa di media sosial. Banyak bumbu-bumbu gimmick-gimmick yang arahnya ke hubungan pribadi, hingga akhirnya itu menjadi fenomena yang sangat luar biasa. Kalau kita bisa mengambil benang merah itu, saya rasa kita bisa melihat bahwa Mas Yun memang benar-benar sosok yang cerdas, teman-teman. Cerdas bukan hanya pola pikirnya, cara berpikirnya, tetapi bagaimana mengolah sebuah hiburan menjadi banyak hal. Persepsi masyarakat, persepsi kita semua semakin bercambang, teman-teman. Dukungan bukan hanya berkaitan dengan sosok Mas Yun sendiri, tetapi kemudian ada kelompok-kelompok yang muncul dari situ, teman-teman. Kelompok-kelompok yang semangatnya adalah semangat untuk hal-hal yang baik, bukan untuk hal-hal yang buruk, teman. Itu yang luar biasa. Dan saya kira sedikit dari kita yang menyadari hal itu, teman. Terlepas Mas Yun sebagai seorang pribadi pasti memiliki kekurangan. Mas Yun pasti memiliki kelebihan. Dan itu harus kita maklumi, teman-teman. Bahkan ketika banyak hujatan berkaitan dengan mungkin ada perkataan Mas Yun yang dirasa oleh teman-teman kita kurang tepat, itu hal biasa. Karena Mas Yun juga manusia biasa, teman-teman. Itu yang perlu kita sadari. Dan ketika banyak rumor berkaitan dengan Mas Yun, bagaimana keluarga Mas Yun, ya kita anggaplah itu sebagai bumbu dari sebuah perjalanan hidup seorang anak muda yang merintis usahanya dari nol. Itu, teman. Semangat ngarit dari Kunduran Blora. Aku ngonten itu baru sekitar 2 bulanan ini. Nah, ini kesaksian dari salah seorang konten kreator juga, teman-teman, yang pekerjaan sehari-harinya adalah bertani. Kemarin aku buat Siti ini, tak taunya meledak. Semua ini menurutku gara-gara Mas Iyun, juga gara-gara Sobat Ngarit Nusantara. Padahal Mas Iyun itu loh nggak ngapa-ngapain, tapi berkahnya sampai ke aku, kebaikannya sampai ke aku, followerku naik drastis. Mas Iyun, jenengan tiang saya, Mas. Sobat Ngarit Nusantara, jaya, jaya. Nah, itulah, teman. Mas Iyun tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan sesuatu, tetapi imbasnya ke banyak orang, berkahnya ke banyak orang. Kita lihat sekarang teman-teman Sobat Ngarit yang biasa live, termasuk Gungayu, Tata, mungkin juga Mas Bayu Sono, Rido sendiri, mereka mendapat berkah dari Mas Yun, teman-teman. Termasuk Pak RT juga. Bahkan mungkin Pak Yusuf dan teman-teman yang lainnya. Itulah. Meskipun dalam diam, tetapi ada sesuatu yang bermanfaat untuk banyak orang. Dan sedikit orang yang bisa melakukan hal seperti itu, teman-teman. Itu yang luar biasa. Nah, lagi. pasti ingat dengan sosok ini. Sam Wito, teman-teman. Siapa pun lagi, Wong? Enggak putih gue bawa lagi. Jangan. Bagus mana saya ini. Ya wis nemontar gue ya. Saya montar mesti ini lah nanu aku. Video ini sebenarnya video lama, teman-teman.
Sengaja saya munculkan kembali agar kita bisa flashback ke belakang teman-teman, bahwa persahabatan antara Mas Iyun dengan Sang Wito itu memang sudah jauh sebelum mereka berdua itu menjadi konten kreator yang seperti saat ini teman-teman. Kita tahu sepak terjang mereka berdua, bagaimana perjuangannya dan bagaimana hasil yang saat ini mereka raih teman-teman. Itulah, persahabatan itu tidak harus tiap saat saling berkomunikasi, tetapi ada saat-saat tertentu di mana kita memang bisa saling support, bisa saling membantu teman-teman. Dan kalau teman-teman ingat, video ini muncul ketika ada kegaduhan antara teman-teman Sobat Ngarit dengan salah seorang konten kreator juga yang menjadi mentor Mas Iyun juga sebenarnya teman. Nah, ketika kegaduhan itu semakin membesar, kemudian muncullah video ini. Video call antara Mas Iyun dengan Wito. Dan setelah itu kegaduhan sedikit demi sedikit mulai mereda teman. Itulah manfaat bagaimana kita menjalin silaturahmi dengan banyak orang, dan ketika ada sesuatu yang bisa menjadi air untuk menyiram bara api yang sedang panas, tidak ada salahnya untuk selalu dirajut teman-teman. Ya mudah-mudahan hal-hal seperti ini menjadi pelajaran juga untuk kita, bahwa segala sesuatu yang terjalin persahabatan dengan siapapun itu teman, alangkah baiknya untuk senantiasa dipupuk, untuk selalu dijaga teman-teman, agar ketika ada sesuatu yang mungkin bisa menjadi apa istilahnya, penyambung ketika ada sesuatu yang memang butuh diselesaikan teman-teman. Bagus banget prinsipnya Mi. Ya kau nggak bisa bikin orang yang di sekitarnya gue itu terasa terbebani karena adanya gue ngayu gitu loh. Begitu. Sosok Bunga Ayu yang saya rasa kepribadiannya kita semua bisa melihat teman-teman. Bagaimana empatinya, bagaimana keramahannya, bagaimana kerendahan hatinya, bagaimana dia memperlakukan teman-teman yang mencoba dekat dengan Gung Ayu. Baik itu teman-teman Sobat Ngarit sendiri ataupun teman-teman yang lain teman. Perlakuan yang saya rasa keluar dari hati, karena kalau memang segala sesuatunya itu dibalut dengan kepura-puraan, saya rasa tidak akan bertahan lama teman. Dan Gung Ayu bisa menunjukkan sampai hari ini bahwa dia memang menjadi pribadi yang luar biasa teman. Gak mau bikin orang susah tepatnya. Orang aja masih susah cari uang, masa kita membebani orang gitu. Apa ini? Sama sih, nggak usah sama orang lain, sama Fauzan aja nggak boleh nongkrong. Nah, Irsal Fauzana gagal nikah. Semoga selalu diberi kesabaran Kak Ji dan menjadi Kak Ji yang selalu penuh canda. Ini sekilas info saja teman, karena sempat muncul di beranda saya teman. udah itu aja. Wah, Janganlah. nggak bisa begitu. Itu ngawur sudah namanya kalau begitu. Nah, makanya Fauzana nggak, kalau mau ngajak si Haji itu dia nggak pernah nggak mau ngajakin si Haji. Ngeri kalau nggak gitu Bang Rendi. Ngeri kalau nggak gitu Bang Rendi. Iya. Itu bukan terkekang lagi itu. Itu mau misalkan Sama si Rusan tahu si Rusan. ah, Masih dekat sama si Rusan aja dia nggak boleh. Nah. loh. Jadi kocak-kocak juga sih kalau Ya, lihat. apa-apa mau make up, Itu maksudnya Bang Rendi. mau pergi make up ya kan. Mana itu lapor? Mana lapor? Saya lapor. WE lapor, Mumeko lapor.
Ya betul, itu terlalu overprotective. Kita boleh ngekang perempuan, tapi jangan terlalu effort, jangan terlalu protektif banget. Bukan ngekang, maksudnya Boleh. kalau nggak bener jalannya ditunjukin. Tapi kalau nggak membolehkan, Kalau sama itu ada anak dulu sendiri sama itu loh ada. Tapi kalau nggak bagus sudah kalau begitu. Bayi model Raffi Ahmad masukkan tuangku bantu banyak lotis kan. Ini temannya, mau bagaimanapun juga keluarga dari Fauzana adalah bagian dari proses yang dilalui oleh baik itu Mas Yun sendiri ataupun Sobat Ngari, teman-teman. Karena sebelum kenal dengan Mas Yun, sebenarnya pengikut dari Fauzana pun sangat banyak, teman-teman. Dan kekompakan mereka pun sangat luar biasa. Apalagi ketika kemudian bergabung menjadi satu dengan teman-teman Sobat Ngarip, semakin luar biasa lagi, teman-teman. Dan itulah, kita tidak bisa memojokkan salah satu pihak sebagai orang yang paling bersalah atau orang yang paling berjasa. Tetapi mereka berdua sama-sama diuntungkan, teman-teman. Mereka berdua sama-sama menjadi motivasi. Karena ketika kita melihat kedekatan, chemistry, gimmick-gimmick di media sosial yang mereka bangun, itulah yang memunculkan banyak sekali harapan dari kita semua, teman-teman. Dan itu menjadi sebuah motivasi secara tidak langsung. Karena apa? Dengan status sosial atau strata sosial yang sangat jauh berbeda, mungkin di mata banyak orang, tetapi mereka bisa berjalan beriringan dan itu membawa dampak ke banyak orang. Bukan bermaksud untuk merendahkan Mas Yun sebagai salah satu pihak, tetapi banyak orang melihat dalam kacamata itu, teman-teman. Disadari atau tidak, diakui atau tidak. Tetapi ketika kita sudah melihat bagaimana Mas Yun saat ini, saya rasa kita tidak bisa memandang sebelah mata. Dan mungkin kacamata yang dipakai waktu itu pun oleh kita semua sebagai penonton salah besar, teman-teman. Kita hanya melihat dari kesederhanaan Mas Yun, kepolosan Mas Yun, tetapi tidak melihat apa yang sudah dilakukan Mas Yun dan apa yang akhirnya sekarang muncul ke publik. Usahanya Mas Yun, bagaimana pola pikir Mas Yun memang benar-benar konsisten dia jalankan. Itu yang tidak kita tahu dan tidak kita pahami waktu itu, teman-teman. Itulah, makanya saya berharap teman-teman juga jangan kemudian mudah untuk tergiring opini, mudah menyalahkan si A, si B, si C. Karena kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi waktu itu, teman-teman. Biarkanlah itu menjadi proses yang memang harus mereka berdua lalui. Dan itu wajib untuk kita syukuri, teman-teman. Karena berkat mereka, Sobat Ngarit pernah berjaya dan sangat berjaya. Itu, teman. Oke, saya rasa cukup sampai di sini, teman. Kurang lebihnya saya minta maaf. Salam Sobat Ngarit Nusantara, salam babatan srek.